Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Kelas. Kali ini materi terakhir. Habis ini kita akan melakukan ujian. Nanti ujiannya sesuai dengan kosakata yang kita bahas selama ini. Terus nanti link ujiannya akan aku kasih di deskripsi video ini. Oke. Terus penjelasannya sehari setelah aku bagikan link soalnya. Penjelasan videonya nanti aku bagikan. Oke, kita mulai. Seperti biasa tujuan video ini cuma untuk membaca biar lebih enak cara membaca yang tepat dan cara menerjemahkan. Itu juga kita akan kupas sedikit tata bahasa sama tata bahasa sama kosakata. Oke, kita mulai ke golmok. Golmok itu artinya apa? Golmok itu artinya jalan yang sempit atau kita bisa sederhanakan yaitu gang. Golmok. Kita mulai ke kalimat 1. Golmogeso aideri nolgo isoyo. Kita ulang. Golmogeso aideri nolgo isoyo. Golmok ini artinya gang, eso ini artinya di, idol berasal dari kata ai yaitu anak-anak. Anak dengan ditambah del artinya membuat kata benda itu menjadi bentuk jamak, jadi diartikan anak-anak. Ai kan anak, ditambah del jadi anak-anak. I ini partikel penanda subjek nolgo berasal dari kata nolda. Ini nol berasal dari kata nolda artinya bermain. Terus go isoyo berasal dari gabungan antara goita dengan oyo. Goita itu apa? Goita itu artinya sedang. Goita. Terus oyo ini aoyo yang digunakan untuk penutup kalimat bentuk informal. Aoyo. Kita mulai langsung artikan karena golmogeso aideri nolgo isoyo. Golmok kita karena udah tahu partikel penanda subjek, kita langsung artikan dari sini. Idol. Anak-anak, setelah subjek kita tahu, subjek kan udah tahu. Baru ke predikat. Anak-anak sedang bermain, baru ke keterangan tempat. Di gang. Tuh. Lihat. Kita artikan anak-anak sedang bermain di gang, bukan di gang anak-anak sedang bermain. Emang bisa diartikan kayak gitu, tapi lebih enaknya anak-anak sedang bermain di gang. Nah, dalam bahasa Korea emang seharusnya itu kan harus SKOP atau SOP atau lebih enaknya SKP juga bisa, nggak ada objek juga nggak apa-apa. Nah, namun ini terkadang kan bahasa Korea keterangan tempat dia ada di depan subjek, ada di sebelah kirinya subjek. Makanya untuk cara mengakalinya, karena ini kan tidak sesuai dengan struktur kalimat, kita artikan anaknya dulu, artikan subjeknya dulu, baru ke predikat, baru ke keterangan, kayak gitu cara mengartikan. Oke, kita mulai ke kalimat kedua. Jibe garyomyon joben golmogel jinaya heo. Ulang. Jibe garyomyon joben golmogel jinaya heo. Oke, aku kasih waktu 3 detik untuk nerjemahin versi kalian sendiri. Oke. Jip ini artinya rumah. Ini artinya ke. Garyomyon. Ini kita mulai dari ga-nya dulu. Ga ini artinya gada, dari kata gada yang bisa diartikan
pergi, berangkat, atau pulang. Masih banyak lagi hasilnya, tapi kita bahas 3 dulu. Gada bisa diartikan pergi, berangkat, atau pulang. Oke. Untuk bisa membedakannya, untuk gada yang berangkat, biasanya kalau gada kan umumnya pergi. Nah, untuk gada yang berangkat biasanya kita lihatnya di sini. Keterangan tempat. Jika itu sebuah sekolah, hakkyoe gada, hakkyoe gamnida. Artinya bisa kita artikan pergi ke sekolah, juga bisa kita artikan berangkat ke sekolah. Nah, itu juga sama untuk perusahaan, wesai gamnida. Pergi ke perusahaan atau berangkat ke perusahaan. Kayak gitu. Terus, jika ini adalah rumah, maka itu bisa diartikan pergi ke rumah atau pulang ke rumah. Ini, jibe garyomyon, pulang ke rumah. Jibe gamnida, pulang ke rumah. Ya gitu. Intinya tergantung konteksnya dalam kata benda di sini. Enaknya bisa diseling, bisa diganti antara pergi atau pulang atau berangkat, tergantung objek tujuannya. Kayak gitu. Terus Rio Myon. Ini gabungan antara Rio dengan Myon. Rio yang kita tahu video-video sebelumnya artinya untuk yang memiliki makna tersembunyi, yaitu berencana atau bermaksud. Rio, untuk. Terus digabung sama Myon. Myon itu apa? Artinya jika atau maka. Jadi kalau digabung Rio Myon, jika digabung Rio Myon artinya jika berencana untuk atau jika bermaksud untuk. Kayak gitu. Oke, ininya udah. Sekarang kita bikin kalimat di sini. Jika berencana atau jika bermaksud untuk pulang ke rumah. Oke, itu kita udah dapat satu kalimatnya. Karena kenapa kita terjemahin nggak apa-apa lebih dulu, karena ini Myon. Myon kan penghubung, karena bisa diterjemahkan dari tengah dulu, nggak apa-apa kalau Myon. Jadi kita langsung bikin kalimat, bikin terjemahan kecil dulu, nggak apa-apa di sini. Jibe garyomon. Jibe garyomon itu kita buat dulu jika berencana pulang ke rumah. Nah, habis itu kita ke bagian sebelah sini. Ke objek. Maaf. Ini udah termasuk satu objek nih. Karena ada partikel penanda objek. Itu kedua ini objek dalam kalimat. Joben golmok. Kita artikan dulu. Joben itu berasal dari kata jobta, artinya sempit. Jobta ini sempit. Ditambah an ini membuat kata sifat itu menjadi deskripsi yang mendeskripsikan sebuah kata benda. Yang ini golmok. Golmok kan gang. Itu juga bisa diartikan en, juga bisa diartikan yang. Tapi fungsi sebenarnya en itu adalah mendeskripsikan sebuah kata benda. Nah, dengan persyaratan bahwa en ini harus kata sifat. Gitu. Oke, ulang. Joben ini sempit, gang. Golmok ini gang. Sehingga kalau digabungkan kita artikan dari sini dulu. Gang yang sempit atau bisa diartikan gang sempit. Golmok. Oke, objeknya kita udah tahu. Sekarang ke predikat. Predikat ini adalah jina. Jinaya heo. Berasal dari kata jinada yang artinya melewati. Ya heo. Ya heo artinya harus. Harus. Oke. Sekarang kita bisa diartikan dari tengahnya dulu, baru
dari sebelah sini baru ke sini, ke sebelah kanan. Ingat, myon itu bisa diartikan dari tengahnya dulu atau kita dari belakang baru ke depan semua. Kita artikan bisa diartikan dari tengahnya dulu. Karena nggak ada partikel penanda subjek, kita langsung aja dari sini. Jika berencana atau jika bermaksud untuk pulang ke rumah, terus kita sebelah sini. Oke. Maka ingat, kalau diartikan dari tengah, jika bla bla bla, maka. Terus jika berencana pulang ke rumah, jika berencana untuk pulang ke rumah, maka nggak ada partikel penanda subjek, nggak ada partikel penanda topik, maka kita harus diartikan langsung ke predikat. Jika berencana pulang ke rumah, maka harus melewati gang sempit. Oke. Jika berencana atau jika bermaksud untuk pulang ke rumah, maka harus melewati gang yang sempit. Gang sempit. Terus gimana cara ngartikan dari belakang, yaitu dari sini. Langsung, karena nggak ada partikel subjek atau partikel penanda topik, kita langsung dari predikat. Harus melewati gang sempit jika berencana untuk pulang ke rumah. Simpel kan? Sini, langsung sini, harus pulang ke gang sempit jika berencana untuk pulang ke rumah. Harus melewati gang sempit jika bermaksud untuk pulang ke rumah. Gitu. Untuk gang, ya emang nggak ada antonim atau sinonim, kita langsung ke kosakata berikutnya, yaitu got. Got ini apa? Got ini artinya tempat. Got. Kita mulai dari kalimat pertama, jigem. Jigem inen gosi. Jigem inen gosi odiyeyo. Ulang, jigem inen gosi odiyeyo. Ini kenapa dibacanya N? Karena ini kan berakhiran dengan T. Ingat, KTP ketika ketemu sama ketika ada bacim yang berakhiran dengan T bertemu dengan nian yang di sebelah sini, maka bacim T tersebut, bacim yang berakhiran dengan T tersebut akan berubah menjadi nian atau N. Jadi dibacanya jigem inen gosi odiyeyo. Oke, kita langsung diartikan. Jigem itu artinya keterangan waktu sekarang. Inen ada, tapi lebih enaknya tinggal di sini. Inen. Ita ini artinya ada atau punya. Bisa juga diartikan tinggal. Jika subjek atau objek kalimatnya itu sebuah tempat, biasanya dia artikan tinggal. Terus nen itu yang sedang. Itu inen, ingat, sama dengan en. Bedanya kalau en itu kan untuk kata sifat, sama nen itu untuk kata kerja. Jadi nen itu gunanya untuk mendeskripsikan sebuah kata kerja mendeskripsikan sebuah kata benda, yang kata bendanya yang ini. Oke. Bedanya nen sama en itu, kalau en kan buat kata sifat, nen itu buat kata kerja, kayak gitu bedanya. Dan juga nen itu memiliki arti yang sedang. Ini. Oke, kita mulai ke got. Got ini artinya tempat. I ini partikel penanda subjek. Odiyeyo di mana? Oke, sekarang aku kasih waktu buat nerjemahin. Oke, ada dua cara artinya. Untuk pertama, oke maaf tadi ada gangguan benar. Untuk kalimat bentuk pertanyaan biasanya lebih dominan diterjemahkan itu kata benda bentuk pertanyaannya. Yang kita terjemahin dulu, yaitu odi.
Odi ini kata benda yang bentuk pertanyaan. Di mana? Jadi kita artikan odinya dulu, di mana? Di mana? Langsung ke sini. Di mana tempat yang sedang ditinggalin sekarang? Jadi ini jigemnya keterangan waktunya ngalah dulu. Jadi terakhir. Jadi ngalah dulu digantikan sama audio. Biasanya kalau saya kan kalau keterangan waktu kan diartikan di depan, didahulukan dulu. Namun untuk kalimat pertanyaan biasanya aku artikan dari belakang keterangan waktunya. Karena untuk awalannya, nerjemahin awalnya kita cari kata benda yang bentuk pertanyaan, yaitu audio, odinya mana. Terkadang kalau ada weo di mengapa atau kenapa kayak gitu, aku artikan lebih dulu kalau kalimat pertanyaan. Jika kalau kalimatnya pernyataan, maka aku biasa seperti yang kalian tahu keterangan waktu dulu pasti nerjemahinnya. Namun kalau kalimat pertanyaan, maka aku biasanya nerjemahin kata benda yang bentuk pertanyaan dulu, baru ke pokok permasalahannya, yaitu ini, di mana tempat yang sedang ditinggali sekarang. Oke, ingat ini partikel i atau ga, ini kan partikel penanda subjek. Itu juga sebagai partikel penanda partikel pelengkap. Dan aku selalu bilang bahwa antara partikel penanda subjek, partikel pelengkap, dan partikel penanda objek itu samar-samar antara kegunaannya itu samar-samar kayak gitu. Namun memiliki fungsi yang berbeda-beda dan ada batasan yang tertentu. Yaitu untuk partikel kan nggak boleh sama kata sifat. Nah kayak gitu. Oke, kita bisa bilang jika minen gosi odieo, di mana tempat yang sedang ditinggalin sekarang. Kayak gitu artinya. Terus di sini jumari raso ganan gon mada sarami manneo. Jumari raso ganan gon mada sarami manneo. Ingat ini yang sietnya akan berubah menjadi n, karena itu kan siet kan berakhiran dengan bacim t. Ketemu sama nian atau miam, yang ini kasusnya miam, maka bacim yang t ini berubah menjadi n, nian. Jadi gon mada sarami manneo. Hiat akan hilang juga karena itu kan hiatnya berakhiran dengan t juga. Ketemu sama nian yang di sebelah sini akan di double di manneo. Kalau kasarnya kayak gini, manneo. Emang ada kah kosakata rangkap double n? Tapi ini kasarnya kayak gitu, manneo. Oke, ulang. Jumari raso ganen gon mada sarami manneo. Jumal ini akhirnya artinya akhir pekan atau akhir minggu, akhir pekan aja enaknya. Karena ju itu minggu, bukan minggu sih, pekan, mal itu akhir. Ingat yon mal, akhir tahun. Jumal ini akhir pekan. Akhir pekan itu apa? Akhir pekan itu yang Sabtu Minggu. Akhir pekan. Sabtu Minggu itu termasuk akhir pekan. Terus iraso. Iraso itu apa? Iraso itu gabungan antara iras ditambah aoheso yang artinya karena. Iraso. Ira ini apa? Ira ini gabungan antara ida sama ra. Apa itu ida sama ra? Ida udah dijelasin belum ya? Ida ini kayaknya udah video sebelumnya. Ida ini membuat kata benda menjadi sebuah predikat.
ida. Terus kita hilangin, biasa kita hilangin i menjadi i ditambah ra. Ra ini gunanya apa? Gunanya ra itu sama kayak sama ida, itu gunanya untuk membuat kata benda menjadi predikat. Nah, yang ra ini fungsi sebenarnya itu biasanya untuk percakapan. Ra. Ini ra. Karena apa ya? Kalau pakainya kita hilangin ra-nya, terus kita ditambah ida, i tambah auheso, itu kan ditambah, ini kan oso kan, kalau mau ini kan berakhiran dengan ida kan berakhiran dengan i, jadi i ditambah oso, jadi kan yoso. Nah, kalau dipakai itu kan jumal yoso agak nggak enak buat percakapan, sehingga orang Korea biasanya untuk percakapan, untuk mengakali kayak gitu ditambahnya ra. Ra itu gunanya untuk percakapan biar lebih enak. Jumari raso itu lebih enak daripada jumalyo, ya, jumalyoso bisa sih juga. Itu nantinya bukan, itu yo-nya untuk kata benda bertemu dengan kata benda. Nah, jumal ryoso, kalau ininya nggak ada realnya kan, jumal ini dari yo, jumaryoso, dibacanya jumaryoso. Itu nggak bisa digabungin, karena apa ya, mau dimasukin cara baca juga nggak bisa, karena ada cara baca yang ketika ada bacim ketemu sama vokal yang yo, maka yo tersebut akan ditambah n. Tadi saya geremeng kayak gitu. Nah, jadi dibacanya jumal nyoso. Namun yang kayak gini nggak bisa, cara bacanya nggak boleh. Karena untuk cara baca yang ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kedua kata benda, bukan kata benda dengan tata bahasa, tapi kedua kata benda. Contohnya apa ya enaknya? Kunip bukan. Nanti kita kasih contoh. Aku agak lupa ingat buat contohnya. Intinya untuk cara bacanya juga nggak bisa kalau ininya nggak ada ranya. Jumaryoso nggak bisa. Itu aneh banget bagi orang Korea dibacanya Jumaryoso, karena seharusnya dibacanya Jumalyoso. Namun kalau Jumalyoso itu kan peraturan bacanya harus kedua kata benda menjadi satu. Contohnya yang beda lagi, contohnya yang lain nih. Kongnip. Nah, yang ini aja. Melebar yang jauh kali. Nah, nih contohnya konip. Konip berasal dari kedua kosakata bunga ditambah ip. Ip ini daun. Tapi bukan dibaca kocip, tapi dibacanya konip. Nanti niannya yang vokal i-nya akan ditambah n. Terus yang cheat-nya yang di sebelah sini akan cheat ditambah nian, yang kita tahu dibacanya n juga. Jadi cheat itu kan berakhiran dengan t. Jadi t ketemu sama nian jadi kan berubah menjadi nian juga. Jadi dibacanya konip. Nah, ini aturan yang ini sama dengan yang ini. Yoso. Kalau ininya Jumaryoso.
Ini sama aturannya. Aturan bacanya kayak gini. Jika ada dua jika ada dua kosakata, ada bacim yang ketemu sama vokal i, ya, yo, yu, dan yo, maka vokal i, ya, yu, yo nya akan ditambah nian. Kayak gitu penjelasan dalam aturan baca tersebut. Namun untuk yang ini kan jumal akhir pekan ditambah yoso. Ini kan tata bahasa, sehingga kita nggak bisa pakai rumus yang tadi. Jumal yoso itu nggak bisa, jadi dibacanya jumar yoso. Nah, makanya orang Korea itu kan ada aturan baca, kenapa nggak dipakai? Makanya dia ngakalinya pakainya ditambah real. Itu asal usulnya real, asal usulnya ra. Maka orang Koreanya akalinya ra. Kenapa nggak ditambah idenya aja, malah ditambah ira? Karena ra itu buat percakapan, lebih sering buat percakapan ira. Apalagi untuk konteksnya kayak gini, untuk mengakali karena ininya nggak bisa dibaca, nggak bisa dipakai untuk aturan baca, nggak bisa dibaca jumal yoso, harus jumar yoso. Kalau jumar yoso kan terdengar nggak enak itu bagi telinga orang Korea. Jumar yoso, karena ada aturannya harus dibaca, harus ada baca nian. Kalau itu bisa dibaca jumal yoso. Nah, untuk ngakalinya orang Korea ditambahkan rah dalam kata idanya tersebut. Biar itu gunanya untuk percakapan, biar lebih enak. Jumari raso, kayak gitu. Apalagi untuk konteksnya kayak gini, yang nggak mungkin harus ditambah ao heso, nggak bisa menjadi yoso, nggak bisa, karena aturan bacanya nggak bisa. Maaf terlalu melebar, kembali lagi. Aku khawatir nggak paham banget ya. Ntar kita kembali lagi ke pembahasan kita kembali lagi ke pembahasan jumari raso, artinya karena. Kita udah tahu kan nih heso, yang ini karena, yang ini adalah kita artikan adalah karena adalah akhir pekan, atau kita bisa diartikan karena akhir pekan, karena ira juga sama kayak ida, sama dengan imnida, itu nggak diartikan juga nggak apa-apa. Jadi karena kan fungsi aslinya kan membuat kata benda menjadi predikat, jadi kita nggak artikan juga nggak apa-apa. Jadi jumari raso karena akhir pekan, ganen gun mada, ga ini pergi. Nah, yang ini pergi juga bisa, dikunjungi juga bisa. Nanti kita kenapa bisa dikunjungi. Nen itu yang, ingat, mendeskripsikan sebuah, ya sama dengan ini inen, yang sedang. Gon ini artinya tempat, mada ini setiap, saram ini orang, ini partikel pelengkap, man ini berasal dari kata manta, berasal dari kata manta artinya banyak. Neo ini artinya sebuah kekaguman, atau bisa kita artikan wah atau yah. Intinya neo itu membuat subjek, si pembicara itu terkagum akan suatu yang dia lihat. Itu neo. Kalau mau diartikan wah atau yah. Oke, kita artikan seperti yang biasa aku sebutkan. Ini karena di tengahnya di sini, karena heso kan bisa diartikan di tengahnya juga, nggak apa-apa. Jadi kita artikan dari sini karena akhir pekan. Jadi ingat, karena titik-titik jadi, karena akhir pekan jadi ada banyak orang tiap tempat
yang sedang dikunjungi. Yang sedang pergi nggak terlalu enak, yang sedang berangkat juga terlalu enak, apalagi yang sedang pulang. Ya kali yang sedang pulang. Yang sedang dikunjungi. Ada banyak orang di setiap tempat yang sedang dikunjungi. Ini ada Neo. Kita buat itu subjeknya adalah kita. Oke. Karena akhir pekan ada banyak orang di setiap tempat yang sedang kita kunjungi ya, kayak gitu. Intinya. Kan ada Neo, ada suatu si pembicara kan terkagum akan hal yang dia lihat. Nah, ini kan subjeknya nggak ada. Jadi kita bisa tambahkan embel-embel kita, atau bisa kita embel-embel aku. Oke, kita coba aku. Karena akhir pekan ada banyak orang di setiap tempat yang sedang aku kunjungi ya. No, kayak gitu. Oke, untuk sinonim itu jangso. Sama artinya tempat. Terus gonggang. Gonggang ini bukan mangkok nasi, tapi udara. Gonggang yang ini artinya udara. Bukan udara, astagfirullah. Bukan, gonggang itu bukan udara, namun ruangan. Bukan juga. Gonggan itu memiliki dua arti. Untuk sementara memiliki dua arti, yaitu gonggan yang artinya ruangan dan gonggan artinya mangkok nasi, gonggan. Namun dalam konteks kosakata ini adalah ruangan, gonggan. Oke, kita mulai. I gonggane cek sangel nonen ge oteo. Ulang. I gonggane cek sangel nonen ge oteo. Ini juga hiat akan hilang ketemu sama nian. Hiat kan berakhiran dengan t. Jadi ketemu sama nian bukan hilang sih, berubah menjadi nian. Dia akan berubah menjadi n. Nonen ge oteo. I gonggan. I ini gonggan, ruangan. Ini artinya di. Cek sang. Cek buku. Sang itu semacam kayak meja atau apa. Rak buku. Atau bukan, astagfirullahaladzim, meja belajar nih. Meja yang penuh dengan buku, meja belajar. Sang itu kan meja. Cek itu buku, meja yang penuh dengan buku, atau bisa diartikan meja belajar. Cek sang. El ini partikel penanda objek. Nonen ini berasal dari kata nota ditambah nen. Nota yang artinya meletakkan. Untuk sementara diartikan meletakkan karena ada banyak arti. Nonen. Nen ini artinya bentar. Nonen G itu dari singkatan nen G. Nen G ini singkatan dari nen, kalau yang tahu, nen gosi. Nah, ini singkatan dari nen gosi. Kenapa alasannya kayak gitu? Coba yang udah masuk bab akan tahu yang itu. Gegosi. Bukan gegosi. Ya, gegosi, gege. Jogosi artinya kan itu, benda itu. Jadi dibacanya joge. Igosi, ige. Nah, ini juga sama, nengosi akan berubah menjadi nenge. Oke. Kita fix sudah tahu kan cara perubahannya, itu cara penyikatannya. Nengosi itu sama dengan nenge. Kita mulai bedah nengosi. Nen. Kita bedah satu dulu, nen. Ini nen itu gunanya apa? Nen itu kan gabung dengan nota. Itu artinya yang seperti yang seperti yang video ini seperti yang aku bahas di kosakata sebelumnya. Nen itu mendeskripsikan kata benda yang dilekatkan di samping kata kerja, yaitu nota.
Nah, non. Kata bendanya apa? Kata bendanya code. Nah, code. Ini artinya benda atau suatu hal. Ini juga nggak bisa diartikan juga nggak apa-apa. Makanya sering orang Korea makanya ini non code. Karena itu nggak diartikan juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak diartikan nggak apa-apa. Karena gunanya non code bukan diartikan gunanya non code. Kita hilangkan dulu, nanti kita bahas. Gunanya non code itu membuat kata kerja tersebut menjadi kata benda. Itu biasanya di buku kayak gitu, membuat kata kerja menjadi kata benda. Namun aslinya kayak gini. Ini kan ditambah non, membuat kata kerja itu menjadi deskripsi, mendeskripsikan sebuah kata benda, yang kata bendanya itu god. Namun di god itu selain diartikan benda atau suatu hal, itu juga bisa diartikan nggak ada artinya. Maksudnya nggak diartikan nggak ada artinya kayak gitu, paham nggak? Makanya dalam tata bahasa Korea lebih sering pakai non god. God itu karena godnya makanya pakainya god, bukan kata benda yang lain, pakainya god karena god itu nggak diartikan juga nggak apa-apa. Sehingga non god itu membuat kata kerja itu menjadi sebuah kata benda kayak gitu, karena godnya nggak ada artinya, jadi ya udah di sini aja. Jadi kata benda itu udah kata kerja yang di sini udah termasuk kata benda kayak gitu. Kalau dipakai non god, karena godnya itu nggak ada artinya, karena nggak ada artinya sih emang god. Selain diartikan selain diartikan suatu atau hal, dia nggak diartikan juga nggak apa-apa. Makanya untuk rumus non god itu bukan rumus untuk mendeskripsikan sebuah kata benda, tapi membuat kata kerja menjadi sebuah kata benda kayak gitu asal usulnya. Jadi bisa kita analogikan non g ini. Oh ya, non gosi. Tadi kan non gosi. Nah, inya ini partikel subjek atau partikel pelengkap kayak gitu. Partikel subjek non gosi. Ini non g. Jadi kita udah tahu bahwa ini non g ini artinya kata benda. Kata benda non g. Non g kata benda yang bentuknya itu buat kan gabungan antara non gosi itu kan non g. Kata benda yang di sini itu kan ada partikel i-nya, non gosi itu kan ada partikel i-nya. Jadi ini non g ini kata benda yang udah pasti itu subjek dalam kalimat atau kalimat pelengkap dalam kalimat ini non g ditambah oteo. Bagaimana itu dari kata otota yang artinya bagaimana, itu kata sifat. Nah, kita kan udah tahu kata sifat itu kan kalau ada partikel i atau ga, kata sifat pasti lebih sering itu partikel i atau ga-nya sebagai partikel pelengkap. Nah, udah gitu oteo itu kan kalimat pertanyaan, jadi kita artikan dari sini. Oteo bagaimana, ini nonon g kita artikan dari sini karena ini kan partikel pelengkap, kata benda yang partikel pelengkap. Nonon g, nonon gosi, oteo bagaimana meletakkan partikel penanda objek buku bagaimana meletakkan meja belajar di ruangan ini. Tuh. Habis objek baru keterangan tempat. Bagaimana meletakkan meja belajar di ruangan ini. Oke. Ingat, untuk kalimat pertanyaan kita cari aja dulu kata benda atau kata sifat atau kata kerja yang bentuk pertanyaan dulu.
Yang semacam kayak ini otota itu kan pertanyaan bagaimana, atau keterangan suatu keterangan bertanya itu semacam weo. Weo itu kan bertanya, keterangan itu w-nya itu keterangan yang artinya mengapa. Nah, kita artikan lebih dulu kalau untuk kalimat pertanyaan. Nah, ini kan untuk kalimat, ini kan kata sifat bentuk pertanyaan, jadi kita artikan dulu OTO dulu, baru ke ini partikel pelengkap, baru kita artikan penanda objek, baru kita ke keterangan tempat, kayak gitu. Bagaimana meletakkan meja belajar di ruangan ini. Oke, semoga paham. Astagfirullah, ya Allah. Ntar yang sini Bangi jobaso swil gonggando biolo opsoyo. Itu. Jobaso. Bangi jobaso swil gonggando biolo opsoyo. Ini real sama real dibacanya L opsoyo. Ini sheetnya pindah ke O jadi dibacanya opsoyo. Ini. Ingat untuk bacim konsonan gabungan ini pindahnya satunya doang. Beda sama konsonan rangkap yang pindah dua-duanya doang. Kalau konsonan rangkap kan pindah dua-duanya. Sementara kalau konsonan gabungan ini pindahnya cuma salah satu, yang pasti sebelah kanannya pindahnya. Jadi dibacanya opseo. Oke, kita langsung bentar. Bangi ini kamar. Ini partikel subjek. Cobaso ini dari kata copta yang artinya sempit. Aso, heso yang artinya karena. Swil ini ya berasal dari kata swida artinya istirahat. Real itu artinya yang tadi yang satu suku sama en tuh yang membuat mendeskripsikan sebuah kata kerja. Namun ini diartikan bentuk masa depan yang artinya yang akan. Rel. Gonggan itu artinya ruangan. Do ini bukan diartikan juga, masa ruangan juga. Enggak. Untuk do ini do artinya bahkan. Oke, biasanya untuk do yang sebelah sini mau bahas ini lama lagi juga. Intinya untuk do bahkan jika ini kata kerjanya bentuk negatif atau jika predikatnya bentuk negatif, itu do-nya bahkan. Apalagi nggak ada pengulangan sebuah kata, ini do-nya bahkan. Bahkan jika do diartikan bahkan jika predikat itu sebuah negatif, kata negatif. Macam opsoyo terus anmogoyo kan predikatnya negatif karena tidak makan. Kayak gitu. Terus biolo terlalu. Itu bukan terlalu kayak nomu yang terlalu kayak nomu coae terlalu suka kayak gitu, bukan. Biolo ini terlalu, namun itu juga digunakan ketika predikatnya bentuk negatif. Biolo opsoyo tidak terlalu ada. Biolo anmogoyo tidak terlalu makan. Guansimi biolo apa? Nantilah, lupa lagi. Intinya kayak gitu. Untuk biolo itu sama predikat, sama ketika diartikan terlalu, namun predikatnya sebuah kata negatif, opsoyo. Jadi do itu bahkan, biolo itu terlalu. Kita mulai artinya mengartikan. Kita artikan dari tengah, percepat aja. Kamarnya Bangi coba karena kamarnya sempit. Jadi ingat ini diartikan karena titik-titik. Jadi kalau diartikan dari tengah, karena kamarnya sempit, jadi nggak diartikan juga nggak apa-apa sih. Karena kamarnya sempit, bahkan kita mulai dari sini, bahkan tidak terlalu
bahkan tidak terlalu ada. Kita artikan dari sini, bahkan tidak terlalu ada ruang, tidak ada ruang istirahat. Ingat, meskipun bisa diartikan yang atau yang akan, bisa diartikan yang akan, real juga bisa, itu kan fungsi sebenarnya kan real mendeskripsikan sebuah kata benda. Nah, jadi nggak diartikan juga nggak apa-apa. Sulgonggan itu artinya ruang istirahat, ruang akan istirahat, ruang untuk istirahat. Tapi lebih enaknya ruang istirahat, kayak gitu. Jadi karena ruangannya sempit, bahkan tidak ada ruang istirahat. Nah, dalam artinya kayak gitu. Kita artikan dari sini, Bang Ijo Baso, karena ruangan sempit, bahkan tidak terlalu ada ruang istirahat, ruang untuk istirahat. Kayak gitu artinya. Jadi kita artikan predikat dulu, baru ke sebelah sini. Ini termasuk ke objek. Karena do ini juga bisa pindah-pindah, dia terkadang jadi subjek, partikel penanda subjek, dan bisa juga partikel penanda objek. Ini bisa berubah-ubah letaknya. Namun untuk di sini do-nya untuk menandakan sebuah objek. Ini sulgonggan ini objek. Objek dalam suatu kalimat. Terus do ini memiliki arti bukan juga, namun bahkan, kayak gitu. Lebih rumit ya. Jadi bisa diartikan karena ruangannya sempit, bahkan tidak terlalu ada ruang istirahat. Kayak gitu artinya. Untuk sinonim sama antonim nggak ada, kita langsung ke kosakata terakhir, yaitu gonggi. Gonggi itu artinya udara. Gonggi. Siwonan gonggirel masigo sipoyo. Ingat, siwonan gonggirel masigo sipoyo. Ini hitnya akan hilang ketemu sama nian jadi siwonan. Oke, kita mulai langsung. Siwonan gonggirel masigo sipoyo. Siwonan artinya sejuk. Nian mendeskripsikan sebuah kata benda, kita bisa nggak artikan juga nggak apa-apa, atau bisa diartikan yang nggak apa-apa. Gonggi udara, jadi udara yang sejuk. Rel penanda objek. Masih ini berasal dari kata masida yang artinya minum. Hahaha, minum bisa diartikan minum atau menghirup. Itu juga sama, tergantung dengan objeknya, sebuah objeknya. Kalau itunya sebuah udara, ya pasti menghirup, masa meminum udara, nggak mungkin. Namun kalau objek suatu kalimatnya, kata bendanya itu bukan udara, semacam air, itu artinya meminum. Artinya minum. Gonggirel masigo, minum air. Itu tergantung objek. Biasa kalau kata kerja itu tergantung objek sebuah kalimat. Maka kata kerja itu atau kata sifat itu akan berubah-ubah tergantung objek kalimat atau kata benda yang tergantung objek kalimatnya. Ingat aja itu, kata kerja atau kata sifat akan berubah-ubah tergantung objek sebuah kalimat. Jadi banyaklah nerjemah. Jadi banyaklah kalian harus tahu artinya. Ya udah. Nanti juga kalian akan lebih paham mana artinya sedikit demi sedikit. Masida gunanya apa selain diartikan minum, juga bisa diartikan menghisap atau menghirup udara. Nanti juga kalian sedikit demi sedikit akan paham cara membedakannya. Yang penting kalian harus konsisten dalam belajar. Tingkatkanlah latihan belajar kalian. Oke, kita mulai. Gosipoyo artinya ingin. Gosipoyo ingin. Jadi bisa dibilang diartikan, karena partikel subjek sama partikel penanda topiknya nggak ada, kita artikan dari predikat. Jadi saya ingin menghirup udara yang sejuk.
Saya ingin menghirup udara yang sejuk. Saya ingin menghirup udara yang sejuk. Sejuk. Astagfirullah. Oke. Langsung ke kalimat kedua. Sane olagamyon gonggiga chammal gayo. Sane olagamyon gonggiga chammal gayo. Ingat ininya gioknya pindah ke A jadi mal gayo. Ola ininya tambah L jadi double L. Olagamyon gonggiga chammal gayo. Sane itu gunung. Ini ke. Ola itu menaiki, naik atau mendaki juga nggak apa-apa. Karena objek suatu kalimatnya gunung. Kata bendanya gunung. Ga ini pergi, myon itu jika. Jadi bisa kita artikan dari tengah. Jika menaiki gunung, atau jika mendaki gunung, gonggi ga. Gonggi udara, ga ini partikel penanda subjek, cam. Cam itu sangat, malgayo itu artinya sejuk, segar, bukan cerah sih. Bukan arti cerah tapi segar. Lebih enaknya dominan segar. Karena itu kan udara, masa udara cerah? Udaranya segar. Jadi bisa diartikan gonggiga udaranya sangat segar. Kita mulai dalam satu kalimat. Sane olagamyon gonggiga malgayo. Jika mendaki ke gunung, gonggiga cham malgayo. Udaranya sangat segar. Oke, sampai sini aja dulu. Kalau ada pertanyaan, tinggal tulis di komentar. Kalau mau request, mau bikin apa, juga tulis saja komentar. Maaf kalau ada pembahasan yang kurang jelas. Untuk pembahasan yang dirasa kurang jelas, bisa tulis aja juga di kolom komentar. Nanti aku jawab keluh kesah kalian. Oke, sampai sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.